Shalom adik-adik semua. Shalom. Ya, kita masih tetap menggunakan masker ya. Iya. Kalau kita keluar rumah. Tapi sekarang kita mau buka karena kita mau puji-pujian. Jadi adik-adik jangan kendor pakai maskernya ya kalau keluar rumah, ataupun cuci tangan kalau setelah bepergian, dan menjaga jarak tentunya. Ya, sekarang kita akan mulai ibadah online sekolah minggu pagi ini. Yuk Cici undang untuk bangkit berdiri semua. Enggak ada yang malas-malas lagi ya. Nah, kita mau berdiri, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Kau masih memberikan kami kesehatan Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu pagi ini Tuhan. Tuhan memberkati kami semua yang berada di rumah kami masing-masing, karena kami saat ini masih beribadah online. Tuhan, Engkau memberikan rasa kesetiaan buat kami, agar kami tetap semangat untuk mengikuti ibadah online pagi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, apa kabarnya adik-adik? Ajaib, dahsyat, luar biasa. Yes. Pagi ini Cici ditemani Cingges, ada Om Alpian di sini. Sebentar Cici Yulika yang akan membawakan firman Tuhan. Kita semua tetap semangat ya. Semangat. Walaupun kita masih beribadah online. Yuk adik-adik tetap semangat. Kita tetap bangkit berdiri. Kita mau pakai gerakan. Berdiri. Kita naikkan pujian dalam nama Yesus. Pakai gerakan bisa ya? Bisa. Tuh. Yuk. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Aku pahlawan kecil. Ku pahlawan kecil. Siapa? Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tak ada. Aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Di pihak kita. Siapakah lawan? Ada nggak Cingges? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar badan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar badan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak,
pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar badan, kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar. Aku anak raja, aku anak raja, engkau? Ya, kita semua anak raja. Aku? Iya. Engkau? Iya. Kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar badan, kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar badan. Gimana? Udah keringetan belum? Belum nih Ci. Belum ya. Tapi sekarang waktunya kita mau mendengarkan sebagian dari Iya. firman Tuhan. Kita mau duduk diam, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum itu kita mau menyanyikan satu pujian yang terutama di dalam hidup ini. Biar hanya Tuhan Yesus yang terutama di dalam hidup kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Shalom adik-adik, udah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini? Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Yuk berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, Kau yang mengurapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin.
Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, sebelum Cici cerita firman Tuhan, kita akan menikmati video singkat berikut ini ya. Yuk kita tonton sama-sama video ini. Besok aku ulangan, ada matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. IPA mah gampang, udah hafal semua ini mah. Bahasa Indonesia, ini udah aku pakai sehari-hari bahasanya. Kurang apa coba? Matematika ya elah, hitung-hitungan ini mah gampang. Apalagi yang belum aku pelajari udah semua. Bahasa Inggris nih aku nggak bisa. Gimana ya? Susah-susah lagi bahasa Inggrisnya. Nah, udah deh, aku mau minta tolong sama Tuhan biar Tuhan kasih aku kepintaran dalam belajar. Tuhan Yesus, sebentar aku mau belajar. Tuhan Yesus berkati agar aku dapat memahami pelajaran yang akan aku pelajari, terutama dalam bahasa Inggris ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati terus agar Lois mendapat nilai yang bagus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Beberapa hari kemudian. Yes, hari ini nilai ulanganku dibagiin. Nilainya lumayan bagus. Aku pasti dapat ranking 1 nih. Ini semua pasti gara-gara aku pintar. Dek, gimana hasil ulangan kemarin? Bisa nggak? Lihat nih kok, tuh aku dapat 100, dapat 97, dapat 93. Bahkan bahasa Inggris aja aku nggak bisa, aku dapat 95. Wih, bagus ya. Tapi di luar itu semua, kamu jangan sombong ya, Dek. Itu semua kan berkat bantuan Tuhan juga. Ya kok, aku minta maaf ya, aku janji gak akan ngulangin itu lagi. Makasih ya kok udah ingetin aku. Oke. Nah, gimana adik-adik? Seru nggak ceritanya? Ya itu cerita kehidupan sehari-hari sekarang ini ya adik-adik. Di mana adik-adik sedang sekolah online ya, belajar online di rumah ya. Di sana diceritakan ada siapa? Cici Lois ya, yang sekolah online juga sama seperti adik-adik ya. Nah, Cici Lois di sana merasa sombong, merasa hebat, nggak mau bersyukur sama Tuhan ya, karena dia bisa ya. Padahal pelajaran bahasa Inggris dia nggak bisa, dia berdoa memohon sama Tuhan. Tapi ketika Cici Lois bisa mendapat nilai yang bagus, dia lupa mengucap syukur, malah katanya semua karena hasil usahanya. Untung diingetin sama Koko Kris ya, sehingga Cici Lois mau berdoa dan mengucap syukur, berterima kasih buat kepintaran yang Tuhan berikan untuk Cici Lois ya dalam sekolahnya. Nah adik-adik, ada siapa nih? Cici punya boneka lucu ya. Nah namanya Sasa. Sasa udah cantik ya. Hai adik-adik, teman-teman, aku Sasa, udah cantik ya, sama seperti kalian semua. Sasa mau kemana? Mau main tapi di rumah. Cantik banget ya, udah rapih seperti adik-adik di rumah yang rapih dalam ibadah online ya. Nah Sasa udah mimi susu belum? Udah. Sasa udah sarapan belum? Udah. Terus Sasa udah ngucapin terima kasih belum sama mamahnya yang ngasih sarapan dan susu? Belum. Nah Sasa harus belajar mengucapkan terima kasih ya sama mama, karena mama sudah baik buat Sasa, udah mau kasih sarapan, susu, dan merawat Sasa sampai Sasa nggak kelaparan dan nggak kehausan. Ya, iya Ci, terima kasih ya. Sasa mau mengucapkan terima kasih sama mama dan juga kepada Tuhan Yesus yang udah ngasih Sasa mama yang baik, papa yang baik, dan keluarga yang baik. Nah, Sasa pulang dulu ya Ci. Ya hati-hati ya Sa. Nah adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Di sana berjudul ke-10 orang kusta ya. Cici kasih tema pada pagi ini yaitu tahu berterima kasih ya adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Di dalam Alkitab ini diceritakan ada
suatu perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem dan Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Tuhan Yesus tiba di sebuah desa, ada 10 orang kusta yang datang menghampirinya. Tapi mereka tidak dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka jauh karena penyakit kusta ini adalah suatu penyakit yang mudah sekali menular ya adik-adik ya, mungkin seperti sakit corona, virus corona seperti saat ini yang sedang menjadi pandemi pada saat ini ya, cepat sekali menularnya ya. Nah, orang yang kena sakit kusta ini juga sama, diasingkan, nggak boleh deket sama orang yang sehat seperti orang yang sudah terkena virus corona, di karantina, di isolasi ya adik-adik yang kasih Tuhan. 10 orang kusta ini datang kepada Yesus dengan berjauhan. Tuhan, tolong kami, sembuhkan kami ya. Nah, Tuhan melihat ke 10 orang ini. Tuhan Yesus merasa kasihan kepada ke 10 orang ini. Karena orang yang sakit kusta ini sakit pada bagian kulit ya adik-adik. Badannya penuh dengan luka-luka dan putih-putih ya adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Tuhan menyuruh ke 10 orang kusta ini untuk pergi kepada imam-imam. Perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Tanpa pikir panjang lagi, ke 10 orang kusta ini pergi kepada imam-imam menunjukkan dirinya ya. Dia berlari pergi menemui imam-imam. Tapi apa yang terjadi adik-adik yang kasih Tuhan? Di tengah perjalanan ada seorang yang sakit kusta ini menyadari bahwa penyakit kustaku sudah tahir atau sudah sembuh katanya ya. Dia menyadari bahwa sakitnya udah disembuhkan oleh Tuhan Yesus sebelum menghadap imam-imam ya. Nah, ketika dia menyadari bahwa tubuhnya sudah sehat, sudah sembuh, kustanya sudah hilang, orang ini kembali berbalik lagi kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih karena saya sudah disembuhkan oleh Engkau. Dia tersungkur, dia menyembah Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dengan suara yang nyaring ya adik-adik yang kasih Tuhan. Kata Tuhan, kemana yang lain? Bukankah tadi ada 10 orang? Mengapa hanya ada 1 orang yang asing ini, yaitu orang Samaria yang datang kepadaku, kata Tuhan Yesus. Ya, kata Tuhan Yesus, bangunlah, berdirilah dan pulanglah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita boleh belajar dari firman Tuhan pagi ini ya. Belajar terus mengucapkan terima kasih, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, kita bersyukur ya atas kesehatan kita, buat kepintaran kita yang Tuhan sudah beri ya. Untuk papa dan mama ya, keluarga yang Tuhan sudah kasih buat kita. Kita bersyukur itu Tuhan berikan bagi kita ya adik-adik. Semuanya karena Tuhan Yesus baik buat kita semua, buat Cici, buat adik-adik semua, buat papa, mama ya, koko ya, semuanya Tuhan Yesus baik ya. Nah, untuk ayat hafalan pada pagi hari ini kita buka di dalam Mazmur pasal 136 ayat yang ke-1a, berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Pendek banget ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Tapi ini harus dilakukan di kehidupan sehari-hari. Kita senantiasa mengucap syukur sama Tuhan, Allah kita yang sudah baik bagi kita. Amin ya adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Kita boleh terus belajar dan belajar dari firman Tuhan, senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih pada Tuhan. Kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kami Tuhan, untuk kami senantiasa mengucap syukur kepadamu Tuhan buat semua yang Engkau beri.
Terima kasih Tuhan, biarlah ya Tuhan kami terus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.